semua yang harus dipenuhi agar stadion ini standar dengan FIFA itu tidak dipenuhi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TW. Sampai sekarang, sampai detik ini, polemik terhadap JIS, Stadion Kebanggaan dari pendukung Anies Baswedan, yang mereka puja-puja sampai bertengkar ke sana kemari, ngotot dengan opini-opini yang menurut saya kekanak-kanakan dan tidak bisa diterima dengan akal sehat ya. Yang seharusnya mereka itu bersyukur JIS itu digunakan, kemudian kalau dibenahi itu ya alhamdulillah ya, seperti itu kalau mereka berpikirnya secara positif. Tapi kalau mereka berpikirnya ya secara politis, ya pasti yang timbul hanyalah sebuah kecurigaan antara satu sama lain. Itulah yang akan terjadi. Jadi kemarin itu kabar terbaru itu yang diklaim bahwa dari pendukung Anies ini mengklaim si Buro ya Habul itu adalah perancang JIS ya, seperti itu, yang rame bahwa ini Buro Habul ini kan perancang JIS ya, jadi perancang JIS yang sudah membangun stadion terkenal di Eropa, dan sudah pasti perancang dari Buro Habul ini sudah pasti sangat paham sekali terhadap stadion yang standar dengan FIFA, seperti itu. Itu opini-opini yang selama ini berseliweran di media sosial, yang dimana mereka merasa bahwa ini sudah final, bahwa ini stadion ini itu sudah standar FIFA, walaupun belum yang dinamakan kunjungan ataupun dinilai dari FIFA sendiri, itu mereka sudah menyatakan seperti itu. Tetapi faktanya stadion JIS ini tidak sesuai dengan standar FIFA setelah adanya semacam kunjungan, setelah adanya koreksi dari Ketua PSSI dan yang lainnya dari Menpora, itu tidak sesuai. Dan yang paling fatal itu adalah tentang rumput, yang sebenarnya kalau rumput itu dalam perdebatannya itu sesuai dengan standar FIFA, cuman dari segi perawatan rumput itu tidak sesuai, atau artinya rumput itu tidak diberikan vitamin atau makanan sebagaimana mestinya. Akhirnya ya namanya makhluk hidup ya, kalau tidak diberikan asupan gizi ya mati, seperti itu. Dalam arti pertumbuhannya yang terkena matahari dengan yang tidak itu beda. Walaupun ada teknologi ultraviolet, tapi itu tidak maksimal, seperti itu. Sabtu kemarin itu Buro Habul itu menghapus JIS itu dari daftar rancangan perusahaannya ya, di websitenya itu dihapus. Kemudian setelah dihapus itu ya, di dalam websitenya timbul lagi keramaian. Ini kenapa dihapus, ini kenapa dihapus dari perancang, dari pendukung Anies, seperti itu. Dan akhirnya pada hari ini ya, setelah mungkin ya dari pendukung Anies ini mempertanyakan ya di media sosial ataupun menyerang kemungkinan ya di laman resminya Buro Habul ini, akhirnya hari ini mengklarifikasi bahwa sebenarnya Buro Habul ini bukan perancang JIS atau bukan seorang yang mendesain stadion JIS. Tapi apa yang menjadi tugasnya? Lalu apa? Ya seperti itu pertanyaannya. Jadi Buro Habul ini sesuai dengan berita atau sesuai dengan apa yang saya pahami ya di berita-berita atau di pengakuan Buro Habul ini adalah, menurut saya hanya sebagai jasa konsultan ya. Jadi kayak prakteknya seperti ini, jasa, cuman
sebagai jasa konsultan saja, bukan tugasnya untuk mendesain JIS. Jadi kalau arsitek kan dia mendesain ya, mendesain segala akonom yang ada di situ, detail-detailnya semua didesain biar menjadi sebuah bangunan yang itu dikatakan standar FIFA ataupun harapan sebagai mestinya. Itu kalau yang mendesain atau buruh hapol ini ditugaskan untuk mendesain JIS. Sedangkan buruh hapol ini itu tidak disuruh atau diminta atau semacam tugasnya itu bukan untuk mendesain JIS, tapi hanya sebagai jasa konsultan. Katakanlah seperti ini. Dari uh, yang namanya Jack Pro ataupun dari itu meminta dalam arti sudah ada arsitek dari Jack Pro sendiri, kemudian dari Jack Pro ini itu konsultasi kepada buruh hapol apa-apa yang seharusnya dilakukan atau detail-detail apa yang harusnya dipenuhi itu terhadap desainernya Jack Pro ini ya, desainnya Jack Pro ini atau arsiteknya Jack Pro ini. Tetapi setelah diberikan konsultasi, ya setelah konsultasi kemudian diberikan rincian-rincian yang harus dipenuhi, tetapi prakteknya desain yang sudah ada itu setelah dikunjungi kembali oleh buruh hapol itu tidak sesuai. Detail-detail atau yang harus dipenuhi, semua yang harus dipenuhi agar stadion ini standar dengan FIFA itu tidak dipenuhi ya, oleh arsitek atau perancang yang mendesain JIS ini. Jadi yang mendesain JIS ini berarti kan bukan buruh hapol. Yang mendesain JIS ini uh, itu orang-orangnya dari semacam Jack Pro sendiri, kemudian mereka konsultasi dan hasil dari konsultasi itu mungkin uh, tidak dipahami sebagai mestinya, yang seharusnya ini rumputnya dari ini, itu kemungkinan salah paham ya, kemungkinan salah paham seperti itu, jadi salah paham. Dan untuk material yang seharusnya dari pagar itu materialnya seperti ini biar kuat, itu kemarin pada saat peresmian itu jebol karena tidak sesuai dengan rancangan ya, ataupun uh, dari hasil konsultasi dengan buruh hapol itu ya, ya seadanya seperti itu yang dibuat. Itu uh, hasil dari klarifikasi untuk hari ini ya, seperti itu. Jadi lingkup pekerjaannya dari siapa buruh hapol ini cuma seperti ini, yaitu pertama membuat uh, panduan ya, membuat panduan desain. Jadi membuat panduan desain itu kan rancangan desain yang kemudian dikerjakan, kemudian membuat panduan desain ya, panduannya seperti ini, kemudian dikerjakan desainnya itu oleh perancang dari uh, orang ini, dari Sigpro ini ya. Kemudian itu seperti itu. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah penilaian untuk soal teknis dan komersial ya, itu nggak terlalu kan. Kemudian konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion, nah, itu tugasnya. Serta ini peta jalan, implementasi proyek, jadi roadmap-nya, implementasi roadmap. Itu tugasnya seperti itu. Jadi yang selama ini digembor-gemborkan oleh pendukung Anies Baswedan bahwa JIS ini yang mendesain itu orang yang selama ini biasanya mendesain stadion-stadion berkelas di Eropa yang pastinya sudah standar FIFA, tapi kenyataannya buruh hapus sampai menghapus, kemudian tidak mengakui bahwa itu ada di desainnya. Tapi kenyataannya memang iya, pengakuannya seperti itu. Bukan hasil desain, cuman hasil dari konsultasi, tapi pengaplikasiannya dari desainer atau arsiteknya itu tidak sesuai dengan panduannya seperti itu. Jadi tidak paham ya, yang mengerjakan desain itu tidak paham dengan apa yang
diomongkan oleh Burhanuddin seperti ini. Akhirnya miskomunikasi. Jadi kalau seperti ini kan sudah jelas titik terangnya. Kalau kemarin dari PSSI menyatakan bahwa ini tidak standar FIFA, berarti kan benar. Kenapa benar? Karena tidak sesuai dengan panduannya. Tidak sesuai dengan panduan dari Bureau Hapod, dan itu sampai-sampai Bureau Hapod menghapus dari daftar yang sudah dirancangkan di websitenya, di website resminya seperti itu. Ya bikin malu lah, masa orang sekelas Bureau Hapod ibaratnya yang selama ini merancang stadion-stadion terkenal tapi tidak standar FIFA. Tapi akhirnya kan jelas bahwa stadion ini sebenarnya menurut Bureau Hapod itu juga tidak standar FIFA seperti itu. Ini sudah jelas ya. Jadi tidak usah mengatakan bahwa ini politisasi. Sebenarnya yang menurut saya pendukung-pendukung Anies ini, buzzer-buzzer Anies ini, mereka melakukan usaha playing victim lagi dengan merasa bahwa pemerintah ini terlalu ya merendahkan, kemudian pemerintah ini terlalu mencari-cari kesalahan dari karya Anies. Cuma karya stadion gitu aja di lain Jakarta, selain JIS itu banyak sebenarnya, tapi tidak sekoar-koar hasil atau pendukung dari Anies Baswedan seperti ini. Seperti itu. Jadi sudah jelas ya bagaimana kondisi sebenarnya. Dan ini PSSI sudah mendaftarkan beberapa stadion dan salah satunya adalah JIS. Jadi yang selama ini eh, JIS yang dianggap pertama kali tahun 2002 itu tidak standar FIFA, dan setelah ada kunjungan kembali di 2023 ini mau digunakan untuk venue Piala Dunia, ternyata memang tidak standar FIFA. Walaupun FIFA belum mengecek secara resmi, tapi pengakuan dari Bureau Hapol ini menyatakan bahwa ini memang tidak standar FIFA. Terima kasih dari saya, sudah jelas, tidak usah diperdebatkan lagi. Kalaupun ini mau direnovasi, yaitu demi tujuan bernegara kita, biar tidak malu lah ya negara ini. Sudah ditunjuk yang kedua kali, masa gara-gara seperti ini ya, itu malah bikin malu. Atau gara-gara seperti ini nanti menimbulkan efek tidak baik di kemudian hari, dan kita sudah pengalaman beberapa kali di Indonesia itu terkena ancaman sanksi FIFA yang sangat berat. Kita tidak berharap bahwa itu akan terjadi kembali di yang akan datang, sekarang dan yang akan datang seperti itu. Itu harapan kita. Tidak usahlah ini selesai untuk masalah perdebatan. Tidak usah terlalu dipolitisasi. Siapa yang mempolitisasi? Menurut saya yang mempolitisasi ya orang yang pikirannya sesuai dengan kepentingannya diri sendiri. Siapa yang berkepentingan terhadap stadion itu yang tidak boleh diolili, ya itu pendukung Anies Baswedan. Kan tidak. Kan seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.